Jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 27 Januari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Rabu 27 Januari 2021 di Istana Negara. Apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata. Kiranya Tuhan menolong saya. Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 27 Januari 2021. Pengangkatan Listio Sigit sebagai Kapolri tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Surat Keputusan Presiden itu berlaku sejak Listio resmi diangkat sebagai Kapolri. Pada pelantikan Kapolri itu, Listio pun dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Pelantikan Listio yang digelar di masa pandemi COVID-19 hanya dihadiri beberapa pihak. Salah satunya yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan beberapa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pagi ini vaksin COVID-19 jenis Sinovac tiba di Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Rabu 27 Januari 2021, vaksin langsung dibawa ke UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Selain untuk Kabupaten Ketapang, vaksin Sinovac untuk Kabupaten Kayong Utara juga telah diamankan. Dan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dibawa ke Sukadana dengan mobil ambulans. Pemirsa Ketapang TV Jurnal, saat ini saya sedang berada di Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bisa saudara saksikan di sini beberapa aparat kepolisian sedang berjaga-jaga. Ya, jelas saja vaksin berjenis Sinovac telah hadir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengirimkan beberapa vial vaksin ke daerah-daerah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Ketapang sendiri mendapat sekitar 460 vial vaksin Sinovac. Rabu 27 Januari 2021,
Sebanyak 4.900 vial vaksin Sinovac telah tiba di Bandara Rahadi Usman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Vaksin Sinovac ini sebagai bentuk usaha dalam pencegahan virus COVID-19 yang melanda dunia. Asisten 2, Marwan, mewakili Pemda Kabupaten Ketapang menyambut kedatangan vaksin yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Rustami, Kepala BPBD Yunifar, dan Kasat Pol PP. Dengan keamanan yang ketat dikawal oleh aparat TNI, jajaran Kodim 1203 dan kepolisian. Vaksin yang telah tiba langsung dibawa menuju ke unit pelaksanaan teknis instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang beralamat di Jalan Es Parman. Vaksin COVID-19 memerlukan ruangan penyimpanan khusus yang bersuhu antara 2-8 Celcius. Jangan ragu-ragu, kalau pas pada waktunya kita menerima vaksin, kita laksanakan vaksin kita. Vaksin ini dilaksanakan 2 kali. 1 hari pertama, kemudian 10 hari kemudian kita laksanakan. Rencananya kita perdananya tanggal 20 Februari 2021 di Pendopo Bupati. Saya pikir kita harusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi. Pertama kan pejabat-pejabat sudah melaksanakan penyuntikan pada 2 Februari. Artinya kami meyakinkan bahwa diri kami sendiri itu kan siap untuk divaksin. Soalnya semua jangan takut. Kemudian kedua tadi itu bahwa itu sudah dianukan oleh MUI, sertifikat halalnya sudah ada di MUI, jadi kita tidak ada ragu-ragu tentang kehalalan. Kemudian syarat vaksin itu efektif itu bahwa sebagian besar sekitar 70% masyarakat itu harus divaksinasi, sehingga terbentuk kekebalan universal. Jadi semua masyarakat kebal sehingga COVID-19 masuk ke kita itu tidak dapat dicegah. Penyuntikan vaksin pertama akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 mendatang di Pendopo, Kabupaten Ketapang. Bupati dan Dim Kapolres Kajari beserta jajaran akan menjadi penerima vaksin pertama tersebut. Penyimpanan vaksin ini dijamin aman, dikarenakan ruangan pendingin penyimpanan vaksin ini selain melalui sambungan listrik langsung, juga didukung dengan solar cell atau sel surya, sehingga daya listrik akan terus mengalir untuk mendinginkan vaksin. Penyaluran vaksin ke puskesmas yang ada di beberapa kecamatan Kabupaten Ketapang juga telah dikoordinasikan dan dijadwalkan dengan kepolisian dan TNI agar bersama-sama menjaga sampai ke puskesmas dengan aman. Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dinas Perkim LH Kabupaten Ketapang menempatkan petugas di kontainer pembuangan sampah sementara di beberapa titik di Kota Ketapang. Hal ini guna mengedukasi masyarakat agar membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan demi menjaga keindahan Kota Ketapang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya dalam hal menanggulangi persoalan sampah yang ada di Kabupaten Ketapang, termasuk dengan menempatkan petugas di kontainer pembuangan sampah sementara. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tertib membuang sampah ke dalam tong sampah dan membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 5 sore hingga 5 dini hari. Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Ketapang, Deneri, mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah meletakkan 9 kontainer sampah di beberapa titik di Kota Ketapang. Kami meletakkan beberapa kontainer sesuai dengan hitungan teknis kami. Artinya kontainer yang sudah terletak di sini kurang lebih 9 kontainer terletak di Panti Jompo, artinya Jalan Kiai Mansur, simpang dari Suprapto salah satunya, di seberang juga di Kauman. Dan saat ini kami berupaya kontainer-kontainer itu artinya dijaga oleh petugas-petugas kami di situ dari mulai jam 10 sampai jam 5 sore. Nah ini secara bergiliran, tapi secara teknisnya dari Bukabilah menjelaskannya. Jadi upaya kami supaya Ketapang ini sampah ini tidak semeraut lagi, dia tertata, tata kelola sampah betul-betul berstandar. Nah harapan kami ke depan juga masyarakat mampu bekerja sama dengan Perkim LH, khususnya di pembuangan sampah rumah tangga. Terus juga kami sampaikan di sini bahwa sampah pada tahun 2020 kita telah kurang lebih 53.120 liter
Kabupaten Ketapang itu rata-rata satu hari 144 kubik sampai 150. Nah ini tergantung. Dan kami juga mengimbau bedakan antara sampah rumah tangga mana sampah yang di luar rumah tangga. Artinya bekas pangkasan pohon, bekas bongkaran rumah itu tidak diperkenankan. Insya Allah ke depan, di mana kontainer-kontainer ini tahun 2021 kami sudah masukkan 15 kontainer. Juga kami mengubah mobil dump truck menjadi angkut. Dan tidak ada lagi yang mobil, saya kira dump truck yang berkeliaran. Dan kami himbau khusus di Jalan Suprapto, itu sampahnya yang di Simpang Wahid Asim, jika memang tidak memungkinkan kepada toko itu meletakkan sampah di depannya sehingga kami bisa mengambil sampah-sampah di dalamnya. Khusus di Jalan Kiai Mansur juga kami harapkan kepada pembuang sampah, letakkanlah sampah pada tempatnya. Kami menginginkan ada kerjasama, artinya masyarakat sini membuang sampah dengan tugas kami yang di sini. Kami berupaya setiap harinya bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan. Seperti Ibu Kabid bilang kan kami sudah bekerja sama juga dengan bank sampah. Artinya sampah bisa dikelola, bisa jadi kompos dan sebagainya. Kami berharap ke depan, artinya Pak RT, lurah maupun camat bisa juga menghimbau bahwa pembuangan sampah yang diletakkan pada tempat-tempat sampah yang sudah kami tentukan. Pihaknya berharap agar masyarakat Kabupaten Ketapang memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Ketapang agar tetap bersih dan asri. Ia juga berharap Kabupaten Ketapang bisa mendapatkan penghargaan sebagai Kota Adipura, yaitu kota yang berhasil dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Tiara Nandika, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Walaupun aktivitasnya sempat terhenti karena pandemi COVID-19, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Ketapang mulai adakan latihan rutin dan persiapan mengadakan event-event tenis meja di tingkat kabupaten. Pada masa pandemi, seluruh aktivitas di berbagai bidang terdampak, tak hanya sosial, ekonomi, dan politik, namun juga bidang olahraga. Berbagai aktivitas dan event olahraga terhenti akibat pandemi COVID-19 ini. Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Ketapang, Mia Gayatri mengatakan, semenjak pandemi COVID-19 tahun lalu, aktivitas di PT MSI sempat terhenti. Ia mengatakan, tahun 2021 ini, PT MSI akan mulai kembali aktif dengan melakukan latihan-latihan tenis meja yang diselenggarakan setiap hari di gedung PT MSI Ketapang di Jalan Es Parman. Latihan tenis meja ini juga memperhatikan protokol kesehatan. Untuk rencana ke depan, ia akan membuat program kerja yang dapat memajukan PT MSI dan mengadakan event-event tenis meja tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Aktivitas tenis meja di Kabupaten Ketapang dalam masa pandemi ini mengalami pengurangan aktivitas karena khususnya di Kabupaten Ketapang juga mengalami zona oranye, jadi sedikit kita kurangi aktivitas berlatih mereka, tapi tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk berlatih. Harapannya, PT MSI Kabupaten Ketapang bisa berjaya, tak hanya di tingkat kabupaten, namun juga tingkat provinsi dan nasional. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.